hari ini nulis kabeh ngene. Guys. Weh. Iki artis gue nih, artisnya iki. Kena cilat ya bro iso. Sip. Jolali gambare ini jilat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil akhwal wal afad wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa leluhur-leluhur kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin bangsa kami, dosa para pahlawan-pahlawan negeri. Ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, dan Engkau Maha Penyayang. Dengan rahmat dan karunia-Mu, berikanlah kemudahan setiap urusan kami, urusan keluarga kami, keturunan-keturunan kami, dan masyarakat kami. Karena Engkaulah yang Maha memudahkan segala urusan di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kasih sayang-Mu, berikanlah kebahagiaan kepada kami, bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata darus salam wa adkhilnal jannatal ma'wa wa adkhilnal jannatul na'im wa adkhilnal jannatul firdaus wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menyingkat waktu pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengheningkan cipta sesaat. Semoga acara demi acara berjalan dengan lancar. Malah hari ini ya, Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah acara demi acara bisa berjalan dengan lancar, menghasilkan sebuah hasil mufakat yang menciptakan kedamaian untuk masyarakat Desa Mojoagung. Amin. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk kita semuanya. Sebelumnya, seraya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari di setengah siang hari ini kita semuanya alhamdulillah masih bisa dipertemukan hadir di acara di kantor Desa Mojoagung, yaitu acara Musim Perdes pada hari Jumat. Sabtu semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Muspika Kecamatan Ngantru, yaitu Pak Camat Sugeng Rawuh, ugi Pak Kapolsek atau yang mewakili. Juga yang saya hormati Pak Danramil Kecamatan Ngantru, Sugeng Rawuh, di tempat pertemuan di Desa Mojoagung mungkin masih sekali ini, mudah-mudahan terasa lain dari desa yang lain. Harapan yang Yang saya hormati Bapak Bagilu Kapitmas yang bertugas di Desa Mojoagung, Saudara Pak Siswoko dari Polsek Ngantru. Yang saya hormati Bapak Babinsa yang bertugas di Desa Mojoagung dari Koramil Ngantru. Yang saya hormati semua perangkat Desa Mojoagung, tak lupa yang saya hormati Kasih PMD dari Kecamatan Ngantru, Saudara Pak Iswahidi, serta yang saya hormati pendamping desa dan pendamping kecamatan. Yang saya hormati dari Ketua BPD beserta anggotanya, juga yang saya hormati Ketua LPM beserta anggotanya, yang saya hormati dari Pak RW, Pak RT, serta Bu Bidan yang bertugas di Desa Mojoagung,
yang saya hormati dari Bumdes Desa Mojoagung, juga Karang Taruna, juga dari operator desa Mojoagung, yang saya hormati juga yang saya banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang di Desa Mojoagung, serta tamu undangan yang berbahagia. Saya sangat terima kasih sekali bisa hadir, yaitu pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yaitu untuk acara musyawarah des. Jadi di dalam RKP desa dan RKP kabupaten, dari usulan musdis dan musdes kemarin semuanya ditampung, nanti termasuk di dalam apresiasi untuk kegiatan. Saya mohon semuanya nanti bisa mengikuti sampai selesai. Harapan saya Desa Mojoagung untuk tahun 2023 dan untuk tahun 2024 selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan hidup penuh dengan kedamaian. Jadi semuanya itu dirasakan untuk kita semuanya. Desa nanti akan maju atas dukungan semua tokoh yang ada dari masyarakatnya. Saya yakin semuanya adalah niatan yang mulia untuk membangun desa, membangun masyarakat kita yang semakin tahu, karena zaman modernisasi kita harus mengikuti. Tak lupa warga Mojoagung kondusif, Pak dan Ramil juga Pak Kapolsek, tidak ada suatu permasalahan apapun baik dalam internal di pemerintahan, semuanya guyup, kompak, rukun untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Lembaga juga begitu Pak Camat. Di Desa Mojoagung lembaganya sangat kondusif dengan pemerintahan desa, tidak ada intervensi apapun. Jadi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di roda pemerintahan desa, insya Allah bisa berjalan lancar. Dan untuk tahun 2023 khususnya untuk pelayanan nanti semakin nyaman, karena saya punya target setiap tahun untuk meningkatkan suatu pelayanan yang khusus, pelayanan yang terpadu, supaya masyarakat Mojoagung khususnya dan di luar masyarakat Mojoagung umumnya nanti bisa terlayani, yaitu dengan rasa penuh kenyamanan. Itu suatu tujuan dari pemerintah desa. Jadi itu yang saya sampaikan dalam musyawarah desa ini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Bila ada kekurangan apapun, baik suatu penghormatan dan suatu tempat, saya sebagai penanggung jawab kepala desa, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menyingkat waktu, saya akhiri sekian dari sambutan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Muspika hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dan Ramil Nandu, Bapak Kapolsek yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakapolsek. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Desa Mojoagung beserta Ibu selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mojoagung. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Desa Mojoagung, hadir di tengah kita Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPM beserta anggota, Bapak RT dan RW, hadir juga Ibu pendamping kecamatan,
Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, ada juga hadir Ibu Bidan Desa, Ibu tokoh Karang Taruna, pemuda, dan juga dari kecamatan hadir Bapak Kasih Pemberdayaan Masyarakat Desa, juga staf yang membidangi terkait kemasyarakatan, Mbak Lutfi. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa di pagi menjelang siang kita semua diberi kekuatan, kesehatan, insya Allah rezeki, sehingga kita dapat hadir di acara Musrenbang Desa Mojo Agung untuk tahun 2024. Sholawat serta salam kita tujukan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu yang hadir di ruangan ini, yang punya keimanan dan keislaman, kita harapkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin. Selanjutnya saya minta maaf kalau saya agak batuk ini. Jadi nanti seandainya dalam penyampaian batuk, saya mohon maaf. Ini karena saya tidak tahu apa karena usia sudah tua, apa karena kesehatan yang terganggu. Ini tentu alhamdulillah. Kalau teman-teman dari media juga hadir ini, saya belum sebut ini tadi. Oh gitu, berarti sudah mewakili ya. Karena biasa saya kenal di harian memorandum. Jadi Kecamatan Ngantru ini sama media akomodatif. Insya Allah camatnya tidak akan lari-lari kalau didatangi media, karena tidak ada masalah. Di 13 desa aman, di kecamatan aman. Saya kaget masuk di ruang lebih dalam desa Mojo Agung, ruang kantor desa. Menurut saya waktu pertama kali datang, saya hanya dimasukkan di depan. Ternyata kelihatan kecil tapi besar. Ini yang dicari-cari kelihatannya itu, Pak. Kelihatannya kecil tapi besar. Kalau kecamatan ini kelihatannya besar tapi kecil. Nah, ini saya tidak tampaknya nih Pak Kades. Kalau kita lihat tampak depan sempit, kecil, tapi kok besar. Sulit ini, kecil tapi besar ini memang terjemahnya macam-macam. Sebaliknya kecamatan yang begitu luas, bisa dipakai tempat upacara HUT 17 Agustus, tapi kok kecil menurut saya. Setelah saya masuk yang besar ini, karena kita tahu besar kecil kalau ada pembanding. Jadi itu yang pertama kesan saya masuk di kantor kelurahan Mojo Agung. Yang kedua, ruang arsip ini terbaik dari 13 desa. Ruang arsipnya tertata. Tepuk tangan untuk Pak Kades. Jadi luar biasa. Ya saya mungkin juga agak berpikiran karena alumni atau mantan Kades Mojo Agung sekarang itu di arsip daerah. Jadi kalau membangun kantor kelurahan ya wajar, tapi bagaimanapun tanpa kepemimpinan Bapak Kepala Desa yang sekarang, saya kira tidak mungkin. Seperti kecamatan Ngantru, kantor kecamatan, IT-nya mungkin agak meningkat sedikit, ya tentu wajar.
saya alumni Sekdim Kominfo. Jadi seandainya tidak ada peningkatan grade, jadi ada gunanya apa ora camat lo Kominfo itu ya, seperti itu. Makanya mantan Bukades ya, ini yang di kepala bidang di perpustakaan dan arsip ini, ya inilah fungsinya, kembali ke desanya untuk memperhatikan ketika jadi pimpinan di Tulungagung. Juga yang terhormat sekalipun tidak hadir, Mas Suharminto, Mas Bedut, saya panggil Mas karena ini sahabat saya, bahkan adik saya, karena saya sahabat baik Mas Pri. Jadi adik selaku anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan. Tadi saya nunut atret di rumahnya Mas Pri, lama saya sering dulu berkunjung pangling Pak Kades. Jadi U-nya itu saya masuk terus saya keluar untuk hadap ke barat mobil ini sama Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil. Selanjutnya terkait musrenbang. Musyawarah itu merupakan warisan leluhur kita. Musyawarah mufakat. Tapi janganlah musyawarah itu dijadikan ajang debat, namun tukar pendapat. Wajar, ada perbedaan itu demokrasi. Namun kalau sudah ada kesepakatan, baik yang setuju maupun tidak setuju harus loyal, taat dalam keputusan musyawarah itu. Ya kadang-kadang memang kita ketahui dalam musyawarah itu ada debat. Makanya ini sebuah guyonan. Saya ini sudah terlalu serius di program komputer. Kalau enggak guyon nanti sepanen, tensinya naik. Jadi saya guyon sama Pak Den Ramil, sama teman-teman di Polsek. Kenapa PSSI itu enggak bisa menang-menang? Kok selalu kalah? Terus apa ya, karena terbawa musyawarah mufakat. Lah Pak Dan Ramil sudah di depan gawang, mau memasukkan bola aja dalam musyawarah dulu. Iki sing ngegolne aku apa sapa? Nah, itu. Akhirnya wis musyawarah mufakat, Pak Kapolsek ya sing ngegolne. Pak Kapolsek sing tekone. Pak, iki gawe sirah apa gawe sikil. Lho priye serak keraya. Makanya guyon sepak bola Indonesia ini sulit menang karena mau memasukkan aja dadak musyawarah sih. Gitu loh. Wis putus dadak teko, gawe sikil apa gawe sirah. Engko lek wis gawe sikil iki dilebone tengah-tengah kok kiwa tengah. Lah ini guyon. Selanjutnya ada pesan dari pemerintahan Bapak kita yang kita banggakan, Bapak Presiden Jokowi. Ada dua pesan beliau melalui Bapak Bupati, Wali Kota dan Gubernur saat rakor Selasa minggu lalu di Bogor bersamaan dengan Pak Kades di Senayan minggu lalu. Yang pertama terkait kemiskinan ekstrim. Target Bapak Presiden di tahun 2024 kemiskinan ekstrim sisa 0%. Artinya seluruh warga negara Indonesia, penduduk Indonesia tidak ada kategori miskin ekstrim. Namun saya yakin di 13 desa itu cari orang miskin itu kok sulit. Masalahnya semua sudah makan beras, yo listrike mbuh nyambung tetangga minimal, kuwi yo wis PLN. Ndak enak, apa enak saya nggak semprong balon, semprong ublik. Saya itu ingat saya masih SMA, bahkan saya sudah guru tahun 91 itu saya sudah PNS guru di Semuboy.
Jadi saya ini masa kerja PNS saya sudah 32 tahun. Seandainya saya jadi PNS punya anak sudah 32 tahun ya sudah anak cucu ini. Jadi saya waktu tahun 95 itu baru Tamban Pakel selatan sana itu ada listrik. Waktu saya SMA, mbak saya masih sugeng. Itu saya belajar sampai malam hari kan lampu publik itu saya agak terangkan gitu. Karena di desa itu saya tinggal sama mbak, ndak enak plafon nih. Ya kamar tapi kan tanpa plafon. Jadi kok sebelah ketok, mbahku. Kok publik kok mencar-mencar reten. Nah seperti itu. Ini real karena tidak ada plafon. Kuilan sego masalah ungkretan. Iya diungkret ya. Mau coba ya kita diungkret. Lah awal-awal ada listrik tahun 95. 50 tahun Indonesia merdeka. Itu desa Tamban Pakel dimasuki aliran listrik. Banyak masyarakat awam di sana biasanya di lampu teplok, lampu beli disebul mati, iki disebul mati. Coba sampo 3 ampek. Nah ini untung tidak kesetrum. Dan ini yang saya alami maklum masih udik, masih apa ya? Kalau Arab itu majnun gitu, wong bodoh itu bagaimana ya? Jadi tidak tahu stop kontak itu tidak tahu. Kok angin kan ya rumah masih belum plafon, masih digantung kabel ke bawah gitu. Yang awal-awal listrik ini. Kok uangnya iya caranya lah dia sampai padang saya turut dari ini. Loh, kenapa bawahnya? Lah tak jebul mati kayak aku rasa turut tak gampang. Ini suatu yang real. Jadi kemiskinan ekstrim saya kira sudah tidak ada. Tapi saya heran Pak Kades. Ini di Bagu saya pernah lurah Bagu 3 tahun. Sekarang Bu Camat ini jadi lurah Bagu. Pelantikannya kemarin alhamdulillah. Itu selalu banyak cari surat apa itu untuk keringanan anak-anak sekolah SKTM ini. Jadi ya non saya ini teman-teman media kadang-kadang rumahnya bagus, penghasilan baik, tapi ya cari SKTM. Dipasang label aja Pak. Apa demen nek tiarane marah ya ini loh masalahnya, atau kurang mampu. Tapi semua orang kan wajar dari keringanan. Sebetulnya tinggalnya ke sana. Anaknya sekolah di Umbra, biar SPP-nya murah cari SKTM. Lah seperti tekad Pak Kades Mojo Agung itu pelayanan prima. Maka saya juga menyarankan sama Bu Camat wis to adenono apa penjaluke ditampa kono sing kono sing verifikasi untuk awake. Kalau kita yang menyeleksi salah, kita keluarkan aja itu surat, terserah diterima atau tidak di sana. Termasuk juga terkait kesehatan. Itu jadi masalah. Selalu minta surat apa sehingga di rumah sakit itu bisa murah itu. Padahal tidak ikut BPJS. Itu yang pesan Pak Jokowi yang pertama, kemiskinan ekstrim targetnya 0% di tahun 2024. Yang kedua ini yang sangat populer Pak Kades, Bapak Ibu semua, terkait stunting. Stunting ini targetnya 14% di 2024 dan 0% di 2030. Namun kita tidak usah bahas yang 30, yang tahun depan aja stunting kita tekan hanya sisa 14% dari volume atau dari jumlah penduduk.
di Mojoku nggak ada stunting. Nah ini stunting ini tiap kali saya ke desa, mungkin juga di belakang ada, di depan ya, di depan ada ibu pendamping desa di wilayah kecamatan itu. Ini saya selalu mengulas ini terkait stunting. Ibu-ibu tim penggerak, ketua tim penggerak, pendamping keluarga, kalau di kecamatan ini selalu saya beri pembinaan. Stunting ini memang untuk awam, senior-senior saya ini yang sudah usia 60 ini membedakan kurang gizi kalau memang keturunannya terus arep piye. Lah ini yang repot kan di situ. Bagaimana arep tidulan saduna tapi lewat keturunan orang model-model berayos pasrah. Tapi memang ada kasus stunting karena di dalam kandungan kurang gizi, di usia balita kurang gizi. Dan pengamatan saya, ini mohon izin Bu Bidan, ini saya mengamati secara kemasyarakatan, bukan secara medis, bahwa stunting itu saya cermati akhir-akhir ini 3 sebabnya. Yang satu itu dari golongan berada, mampu, tapi tidak telaten, dulang, utamanya ibu-ibu yang masih muda-muda ini. Kalah medsos, kalah TikTok, kalah WA. Jadi lewis nyekel kuwi, dulang anake kok anake rewel, dicablek malah jempling-jempling anake. Ora sida dulang karena nangis. Akhirnya asupan gizinya kan tidak cukup. Lain dengan mbah-mbah saya atau ibu saya dulu, tilelolelolekun ben gelem. Lah saiki ndak telaten, kalah sama medsos. HP. Makanya saya tidak bawa HP, ini hanya bawa kunci. Karena saya khawatir rapat kok lihat HP itu tidak baik. Ini saya berusaha beri contoh. Jadi ketika kita rapat ya HP kita letakkan, tapi ya sekali-kali dilihat siapa tahu ada informasi, bukan terus jenuh terus lihat TikTok, lihat Facebook, Instagram. Ini yang junior-junior ini. Untuk mereka nanti untuk di rumah di apa? Tidak apa-apa. Ya. Terus berikutnya kan juga sudah punya mbak atau nenek, Mbah Putri. Dipasrahi, nangis ngono uti ya, utine ya nolak. Ojo nyapa melok aku, melok ibumu dhewe, uti saya seneng dolan. Nah, ini nyata ini. Ini nyata. Jadi Mbak Uti itu sekarang rodok jenuh titik hilang. Selfie neng mana? Ini rasional apa yang saya katakan. Karena bocah mati yang ngakoni. Bangun tidur ya mbok ya bojone sing digraya-graya. Bojoku ning sanding apa ning endi? Ya goleki HP-ku tak derek endi. Rata. Semuanya rata-rata. Sama ya? Nah, berarti ya kegawa zaman. Heran. Kalau bapak-bapak enggak begitu. Kalau bangun ya ibu mau ning endi gawe wedang, aku pengen ngopi apa mana. HP-ne carry. Engko lek ning kantor baru dicematenan HP ini. Biasanya begitu bapak-bapak. Maksudnya apa bendak tunangan ngono apa piye? Enggak ngarani aku iki. Lek bapak-bapak ngono, gayane tok ning omah. Goleki mbokmu mau ning endi apa ibumu? Aku ngopi, ora HP, lah ibu-ibu tuang subuh ngono. Endi to HP ku mau ceblok. Ya seperti itu. Dari Infocom. Karena saya mencermati informasi. Lah bapak-bapak ini baru di kantor. Apa lek nang omah wedi konangan aku ndak ngerti, ndak ngarani aku.
Yang kedua, saya lanjutkan. Yang kedua itu ibu dari golongan ekonomi yang kurang beruntung. Sing ngerti dulang nih ndak enak. Kan ya repot. Sregep jane dulang. Ning keadaan Mas, apa sing arep tak dulang ning bayiku aku ora duwe. Ini yo memprihatinkan. Jadi sing pertama mau 11, sing kedua 11, nek padha. Efeke pangga kurang gizi. Sing 13 yang ketiga, yang ke-13 yang lebih celaka ini. Wis ndak telaten yo ora duwe. Wis iki sobek iki. Iki wis ora duwe yo ora telaten. Ini 3 ini kalau menurut saya gejala ibu-ibu muda, nenek-nenek ya yang masih belum tua amat, yang masih seneng dolan diparani putune aku melong mbokmu kono aku seneng dolan. Nah seperti itu. Karena nenek sekarang usia 40-50 ini, bahkan 55 yang sadar mati. Lekon dolan diem. Pengen iki kurang apa dolan apa istilahnya saya yang baru-baru ini tidak tahu ini. Ada hujan-hujan menyesuaikan cuaca, mangan bakso, di foto profil saya kan mengamati. Foto bakso profil dijebret tiga profil menyesuaikan cuaca. Seperti itu. Ini hobo buat cuaca ya, hobo ini. Saya fisika masalahnya cuaca ini ya. Jadi tolong ini menjadi titik perhatian kita karena itu program presiden kita, dan saya yakin Desa Mojo Agung di bawah kepemimpinan Pak Kades sama Ibu Kades selaku ketua tim penggerak PKK dapat selalu terkendali, selalu terbaik. Dan saya terima kasih Pak Kades, pajak tahun 2022 lunas sehingga ini membawa predikat tetap baik di wilayah Nantru karena desa. Saya kira itu saya ucapkan selamat musyawarah. Kami tidak dapat menunggu karena Bapak dan Ramil maupun Bapak Wakapolsek ada aktivitas lain. Dengan terus ini saya tadi yang nyopir, berarti saya juga ngikut akhirnya, ngikut dari beliau-beliau. Jadi kami solid, makanya saya ingin LPM, BPD, Pak Kades, Pak RT, RW solid. Biasa Pak Muspika itu saya yang nyopir. Yang sama kan loh, di acara-acara itu kok Pak Camat yang nyopir. Biasa. Kami tidak ada gap, tidak ada terlalu hierarki. Kita sudah pandai-pandai untuk menempatkan pada posisi yang pas. Saya kira itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil akhwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa leluhur-leluhur kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin bangsa kami, dosa para pahlawan-pahlawan negeri. Ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, dan Engkau Maha Penyayang.
dengan rahmat dan karunia-Mu. Berikanlah kemudahan setiap urusan kami, urusan keluarga kami, keturunan-keturunan kami, dan masyarakat kami. Karena Engkaulah yang maha memudahkan segala urusan di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kasih sayang-Mu, berikanlah kebahagiaan kepada kami, bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata darus salam wa adkhilnal jannatal ma'wa wa adkhilnal jannatul na'im wa adkhilnal jannatul firdaus wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.